OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak berbuntut panjang. KPK geledah kantor Gubernur Jatim, ruangan Khofifah diperiksa. KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan kepada pejabat yang terlibat kasus korupsi. Kali ini Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak ditangkap oleh KPK terkait keterlibatannya dalam penyelewengan jabatan. Sahat memanfaatkan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim dengan memungut biaya dalam rangka membantu meloloskan pengajuan penerimaan dana hibah dari APBD Jatim tahun 2021 dan 2022 yang dialokasikan senilai 6,7 triliun rupiah. Padahal hal tersebut seharusnya dikaji terlebih dahulu sebelum disetujui. Kronologi penangkapan Sahat dan 3 tersangka lainnya ini pun diungkap oleh juru bicara KPK Ali Fikri. Ali pun mengungkapkan bahwa kasus penyelewengan jabatan ini awalnya ditelusuri lewat laporan masyarakat. Tentu ini adalah bagian dari tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK, ungkap Ali. Laporan masyarakat ini pun masuk ke dalam buku hitam KPK untuk segera ditelusuri, termasuk aliran dana yang diterima. KPK pun langsung melakukan investigasi secara tertutup untuk dapat mengumpulkan bukti yang cukup sebelum melakukan OTT. Kemudian kami KPK menemukan ada dugaan transaksi pemberian dan penerimaan uang oleh penyelenggara negara, sehingga kemudian dilakukan tindakan tangkap tangan oleh tim penyidik KPK, lanjut Ali. Data-data yang dikumpulkan oleh KPK pun kembali diverifikasi dan ditelaah, sehingga menghasilkan fakta bahwa Sahat terbukti menerima aliran dana dari penyelewengan jabatan yang dilakukannya. Beberapa tim KPK pun bergerak secara tertutup pada Rabu 14 Desember 2022 menuju salah satu mal di Surabaya, Jawa Timur. Dalam pengawasannya, di dalam mal tersebut diduga terjadi transaksi dari Abdul Hamid, orang yang diduga menyuap Sahat, kepada Rusdi, staf ahli Sahat. Sesudah memastikan adanya transaksi tersebut, pihak KPK langsung menuju rumah Abdul Hamid di Kabupaten Sampang dan rekan lainnya, Ilham Wahyudi yang juga berada di daerah yang sama. Rusdi, staf ahli Sahat, juga ditangkap dan diamankan oleh pihak KPK. Di tempat lain, tim KPK membekuk Sahat Tua Simanjuntak yang saat itu masih berada di kantornya di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Ketiganya langsung dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan hingga Kamis 15 Desember 2022 pagi, sejak tertangkap pada Rabu 14 Desember 2022 malam. Tanpa berlama-lama, keempat tersangka ini langsung diterbangkan ke Jakarta bersama tim penyidik KPK lainnya. Sekitar pukul 12:39, keempatnya tiba di gedung KPK pada Kamis 15 Desember 2022. Keempatnya dengan begitu santai masuk ke ruang di Gedung Merah Putih dengan pengawalan dari pihak KPK. Gelar perkara pun dilakukan untuk membuktikan tuduhan KPK benar. KPK pun akhirnya menyatakan ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan Sahat sebagai tersangka. Dari tangan keempatnya ditemukan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang diduga sebagai dana penyelewengan yang dilakukan oleh Sahat dan stafnya Rusdi. Hingga kini keempatnya masih ditahan selama 20 hari ke depan dan ditempatkan di rutan yang berbeda-beda. Sahat diketahui ditempatkan di rutan KPK pada Pemdam Jaya Guntur. Rusdi dan Abdul ditahan di rutan KPK pada Kafling C1 Gedung ACLC. Sedangkan Ilham ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. KPK geledah kantor Gubernur Jatim. Buntut dari kasus penyelewengan jabatan dan suap dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak membuat pihak KPK akhirnya ikut menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Pahlawan, Surabaya. Berikutnya, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Jawa Timur, diantaranya adalah ruang kerja Gubernur,
Wakil Gubernur dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, termasuk juga kantor Sekretariat Daerah. Penggeledahan yang dilakukan KPK tersebut sempat menggegerkan para staf Pemprov Jatim. Namun tidak ada orang yang menghalangi proses penyidikan tersebut. Lalu apa yang dibawa KPK dari penggeledahan itu? Simak fakta-fakta berikut ini. KPK geledah kantor Gubernur Jatim. Kronologi penggeledahan ini awalnya disinyalir dari buntut ditetapkannya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahattua Simanjuntak yang terlibat dalam kasus suap dan penyelewengan jabatan dalam penentuan dana hibah APBP. Penelusuran aliran dana ini membuat KPK akhirnya melakukan penggeledahan juga ke kantor Gubernur Jatim yang dilakukan sejak pukul 10 WIB hingga 19.34 WIB pada Rabu 21 Desember 2022 kemarin. Penggeledahan tersebut memakan waktu hingga hampir 10 jam yang dilakukan oleh beberapa orang sebagai penyidik dari KPK. Penggeledahan yang dilakukan ini ternyata membuat KPK harus membawa sebagian dokumen dan barang bukti lain ke dalam 3 buah koper. Beberapa petugas KPK nampak mengangkut 3 buah koper tersebut ke sebuah mobil untuk dilakukan penyelidikan. Tim KPK yang sampai di kantor Pemprov Jatim pun langsung menggeledah beberapa bagian ruang kerja di Pemprov, termasuk ruang kerja Khofifah, Emil Dardak, bahkan Sekda Pemprov Jatim Adi Karyono yang juga ikut digeledah. Petugas KPK pun terlihat mondar-mandir dari ruangan tersebut selama penggeledahan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengkonfirmasi bahwa tidak ada dokumen milik Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang dibawa penyidik KPK saat melakukan penggeledahan. Meski tidak ada dokumen gubernur dan wagub yang dibawa, Khofifah menjelaskan jika ada flash disk dari ruang sekda yang dibawa KPK. Melalui kabak pemberitaan KPK Ali Fikri, ia membenarkan bahwa penggeledahan KPK terjadi karena adanya dugaan aliran dana dari kasus Sahattua Simanjuntak. Ia pun mengaku KPK akan segera mengumumkan hasil investigasi dan penggeledahan secepatnya. Respon Wakil Gubernur Emil Dardak. Penggeledahan kantor tersebut juga dilakukan dengan menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur Khofifah dan ruang kerja Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Penggeledahan ini pun mendapat respon dari Emil Dardak. Pada prinsipnya kami menghormati proses yang dilakukan KPK. Prinsipnya kami siap bekerja sama yang terbaik dengan KPK, ujar mantan Bupati Trenggalek ini. Respon Khofifah. Tak hanya Emil Dardak, Khofifah yang saat penggeledahan terjadi sedang menghadiri Rakor Ops Lilin Semeru di Markas Polda Jawa Timur, Surabaya, mengungkapkan bahwa Pemprov akan menghormati segala proses yang dilakukan KPK. Ini bagian dari proses yang harus kami hormati semuanya. Pemprov akan menyiapkan data sesuai yang dibutuhkan KPK, ucap Khofifah dalam keterangannya. Khofifah diduga diincar jadi cawapres Anies, tapi kini kantornya diobok-obok KPK. Sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi sedang disorot usai melakukan operasi tangkap tangan di DPRD Jawa Timur. OTT-nya sendiri sedang dikritik Menko Marifest Luhut Binsar Panjaitan. Sedangkan di sisi lain, KPK tetap mengembangkan pemeriksaan terhadap OTT yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahattua Simanjuntak. Salah satu tempat yang digeledah oleh petugas KPK adalah ruang Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak. Beragam spekulasi muncul, apalagi karena kedua tokoh terhitung cukup terkenal di dunia politik tanah air. Misalnya saja Khofifah, yang sempat digadang-gadang dapat mendampingi bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem Anies Baswedan. Salah satu yang mengaungkan wacana ini adalah pengamat politik Pangi Syarwi Caniago. Pangi meminta calon koalisi perubahan yakni Partai Nasdem, Partai PKS, dan Partai Demokrat untuk lebih memerhatikan perolehan suara di Jatim. Pangi menyebut Jatim sebagai salah satu zonasi pertempuran primer, yakni kemenangan di pemilu 2024 sangat tergantung dengan situasi di Jatim.
kunci penentu kemenangan. Wilayah pertempuran perebutan suara penentu ada di Jawa Timur. Ungkap Pangi, Kamis 22 Desember 2022. Karena itulah Anies dan Koalisi Perubahan harus mencari cawapres yang mampu menyumbangkan suara signifikan di Jatim, dan Khofifah termasuk tokoh yang paling menonjol. Apa alasan Pangi menyarankan Khofifah? Sebetulnya Khofifah kuat secara basis, bisa menambah suara Anies, terutama di kantong Jawa Timur. NU bisa solid, jelas Pangi.